Selamat pagi, saudara-saudari sedama, Sisyong Sicye, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mitra Padma Chandra dan rekan saya Ervi. Kami hari ini akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali. Sebelum dimulai, saya persamuan nan agung Parabuddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Mahasatwa. Namo Sanghya Adi Buddhaya. Namo Sanghya Adi Buddhaya. Namo Sanghya Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami,
Dutiampi Buddha saranang gacchami. Dutiampi Dhammang saranang gacchami. Dutiampi Sanghang saranang gacchami. Tatiampi Buddha saranang gacchami. Tatiampi Dhammang saranang gacchami. Tatiampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terakhir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa araha samma sambuddho wicacarana sampanyo sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusana buddho bhagawati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko panaiko paceta weditabo vinyuhiti.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutara Punya Keta Lokasati. Maha Manggala Sutta halaman 23. Sutta berkah utama. Demikian yang telah kudengar. Pada suatu ketika, Bagawa bersemayam di dekat Sawati, di hutan Jeta, di wihara Padepokan Anatta Pindika. Lalu datanglah seorang dewa ketika telah larut malam. Dengan cahaya cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta, menghampiri Bagawa. Setelah mendekat memberi hormat kepada Bagawa, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bagawa dalam syair ini. Bahu dewa manusaca manggalani acintayun akan kamana sotanam bruhi manggalamu tamam hasewana cabalanan panditanam casewana puja capujaniyanan Heta manggalamu tamam Patirupa desa wasoca pubeca kata punyata Hatta sama panidica Heta manggalamu tamam Bahu sacanca si panca Winayoca susikito Subasita caya waca Heta manggalamu tamam Mata pitu upatana Puta darasa sanggaho Hanakula cakamanta Heta manggalamu tamam Danan
Cadamacaryaca Natakananca Sanggaho Anawajani kamani Heta manggala mutama Arati wirati papa Majapanya casanyamo Apamado cadamesu Heta manggala mutama Garawo caliwatoca Santutica katanyuta Kalena damasawana Heta manggala mutama Kanti caso waca sata Samanyanang cadasana Kalena damasa kaca Heta manggala mutama Tapot sabrahmacharyanca Arya sacana dasana Nibbana sacikiryaca Heta manggala mutama Puta saloka damehi Citaya sana kampati Asoka wirajang kema Heta manggala mutama Heta disanikatwana Sabatama parajita Sabata sotim gacanti Tante san manggala mutamanti Samadhi.
Terima kasih kepada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Jemi Lim. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Jemi Lim. Bapak Jemi Lim adalah seorang profesional senior di bidang pengembangan bisnis, strategi, dan inovasi. Beliau berlatih meditasi sejak 20 tahun yang lalu, mempelajari berbagai teknik meditasi dari beberapa tradisi Buddhis dan mengakarkan latihannya di tradisi Chan. Ia sangat bersemangat dalam berbagi tentang hidup berkesadaran dan membantu memfasilitasi kelas dan retret meditasi. Di waktu luangnya, beliau juga menikmati meditasi berkebun. Kepada Bapak Jemi Lim kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namo Buddhaya. Mungkin kawan-kawan bisa ditampilkan slide-nya. Jadi hari ini sesuai yang mungkin sudah disampaikan di pengumuman ya, ada satu topik yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Berjudul kebiasaan sama dengan nasib. Ya, ini topik yang mungkin kelihatannya ringan ya, tapi mungkin kalau nanti kita coba telaah lebih dalam, mungkin ini juga bisa jadi topik yang cukup dalam, gitu ya. Dan mungkin tujuan saya hari ini juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama mengeksplorasi, bukan cuma di sini, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi topik ini mungkin juga akan saya bawakan dengan cukup ringan dan kita gunakan analogi-analogi yang simple gitu ya. Oke. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Coba saya menggunakan satu rumusan yang simple gitu ya. Jadi ada kebiasaan, terus karena kita kebiasaan ini kita jadi terbiasa. Cukup simple ya. Misalnya kita punya kebiasaan berolahraga, gitu ya. Tiap hari kita berolahraga. Maka orang yang punya kebiasaan berolahraga, dia terbiasa apa? Bapak Ibu mungkin terbiasa hidup sehat, ya kan? Mungkin dia terbiasa untuk disiplin. Ya. Jadi karena kebiasaan itu dia jadi punya hal-hal yang dia jadi terbiasa. Terbiasa untuk berkeringat. Dia nggak enak kalau badannya tuh belum keringetan. Ya. Dia nggak terbiasa untuk aktif. Dia kalau lemas-lemas gitu dia mungkin juga nggak biasa. Jadi dia terbiasa hal-hal yang karena akibat dari kebiasaan dia untuk berolahraga. Atau misalnya contoh lain ya, misalnya kita punya kebiasaan menabung. Ya. Orang yang punya kebiasaan menabung, dia terbiasa apa? Hemat. Dia terbiasa hemat. Dia terbiasa untuk memikirkan pengeluarannya dia. Ya, dia tidak mudah menghabiskan uangnya dia. Dia terbiasa juga untuk pegang uang. Ya kan? Ada orang yang nggak biasa pegang uang, begitu ada uang langsung pengen dibelanjakan gitu ya. Nah, orang yang punya kebiasaan menabung, dia akan senang pegang uang. Dia akan pingin pegang uang. Dia pingin mengukur semua pengeluarannya dia, karena dia punya kebiasaan menabung. Ya, jadi simple seperti itu. Nah, orang yang terbiasa berolahraga, punya kebiasaan olahraga dan terbiasa berolahraga,
arah nasibnya dia cenderung ke arah lebih sehat atau lebih tidak sehat? Lebih sehat. Orang yang punya kebiasaan menabung, arah nasib dia cenderung lebih sejahtera atau lebih miskin? Lebih sejahtera. Nah itu kan simple ya. Ini kebiasaan baik. Kebiasaan buruk tentu arah nasibnya adalah juga buruk. Gitu ya. Sampai di sini jelas ya? Sangat-sangat simple. Oke. Mungkin saya nggak perlu kasih contoh lagi. Ini udah sangat simple. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya terjadinya secara fisik itu direkam di otak kita. Otak kita tuh merekam kebiasaan-kebiasaan ini. Mungkin sekalian pindah ke slide berikutnya. Nah, direkam karena terjadi pengulangan. Ya. Nah, ini adalah satu siklus kebiasaan yang ketika diulang-ulang-ulang, dia akan terekam di memori kita. Coba kita bahas sedikit ya. Siklus kebiasaan atau habit loop ya. Dimulai dari adanya cue atau pemicu atau trigger. Jadi karena ada sesuatu yang memicu, misal kita punya rasa bosan. Ya. Pemicunya adalah rasa bosan. Maka berikutnya adalah kita muncul keinginan, desire, ya. Keinginan untuk keluar dari rasa bosan itu kita ingin mungkin hiburan, ya. Kita ingin terhibur. Nah, karena ada keinginan itu muncul juga aktivitasnya, rutinnya, atau kebiasaannya itu sendiri. Ya, mungkin orang yang bosan ada yang pergi ke kulkas, dia ambil makan, dia ambil cemilan, atau dia buka handphone, lihat sosial media, ya kan? Atau dia berolahraga, atau dia pergi jalan-jalan. Pokoknya aktivitas orang akan beda-beda untuk trigger yang sama, misalnya bosan, gitu ya. Nah kemudian karena dia melakukan itu, dia jadi punya imbalannya atau rewardnya. Misalnya rasa bosannya hilang, dia merasa terhibur. Ya. Nah karena kemudian ketika muncul lagi rasa bosan, maka dia akan punya memori kan. Memorinya mungkin masih samar-samar, tapi dia akan, kalau bosan enak ngeliat TikTok, scrolling TikTok, ya kan, jadi hilang bosannya, terhibur. Ya. Begitu lagi, lihat TikTok lagi, dan seterusnya. Jadi ini kemudian terekam dalam memori kita, dan itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Jadi simpelnya kebiasaan itu terbentuk hanya karena siklus ini berulang-ulang terus-menerus. Setiap kita mungkin nggak sadar, tapi begitu ada triggernya, kebiasaan itu akan dilakukan lagi. Apakah itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Oke. Jadi contoh misalnya kalau kebiasaan buruk, tadi bosan mungkin kebiasaan yang enak pun sama. Misalnya Misalnya kita muncul rasa senang gitu ya. Ketika senang, keinginannya apa? Mungkin pengen berbagi, pengen cerita. Kebiasaan kita kalau senang kita pengen cerita. Ya udah, mulailah kita kontak saudara, keluarga, atau suami, istri, cerita. Ada orang yang suka menceritakan kesenangannya dia. Ya. Jadi ini terjadi baik itu untuk kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik ya. Nah itu semua terekam di dalam otak dan itu membentuk yang namanya jalur saraf. Ya mungkin bisa ke slide berikutnya. Jadi di dalam otak kita itu ada jalur-jalur saraf yang merekam aktivitas yang kemudian menjadi kebiasaan. Boleh ditampilkan slide berikutnya, kawan-kawan? Jadi ada jalur saraf atau neural pathway. Ya. Di dalam otak kita terbentuk jalur-jalur yang merekam kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti ada yang bisa memindahkan slide-nya? Ya, oke. Jadi otak kita merekam banyak sekali neural pathway ya. Mungkin analoginya begini, misalnya ada satu
lapangan rumput gitu ya. Lapangan rumput ini menghubungkan satu tempat, misalnya rumah si A dengan rumah si B. Si A ke B itu akan jalan di atas rumput tersebut, ya. Dari A ke B, B ke A gitu ya. Nah, setiap hari dilewatin, maka dia akan terbentuk jalan setapak, ya kan? Dan di jalan setapak itu tidak ditumbuhin rumput, dia akan jadi solid gitu ya. Nah, analoginya seperti itu. Jadi di otak kita itu akan ada jalur saraf yang cepat, dia akan tembak langsung menuju ke situ. Nah, apakah itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk, ya. Nah, contoh lagi misalnya kita lagi nyetir atau kita naik motor ya, kita dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari rumah, tempat kerja, atau ke sekolah gitu. Mungkin awal-awal kita masih cari jalannya, kita masih lihat Google Map gitu ya. Tapi kalau kita udah hafal, kita sambil apapun, tahu-tahu udah sampai, ya. Itulah kebiasaan, itulah neural pathway. Kita nggak perlu berpikir lagi. Dan memang otak manusia itu desainnya seperti itu. Jadi kita adalah kumpulan dari neural pathway. Karena itu adalah cara hemat untuk otak kita bekerja. Hemat energi maksudnya. Kalau kita setiap semua hal yang kita lakukan harus dipikirin, harus direncanakan, pasti boros energi. Ya, pasti capek, lelah gitu kan. Nah, tapi karena banyak hal-hal yang sudah automatic pilot, itu jadinya hemat energi gitu ya. Nah, memang akhirnya itulah cara terbaik untuk otak manusia bekerja. Ya, kalau enggak kita nggak akan bisa berfungsi gitu ya. Misalnya napas itu udah nggak perlu dipikirin, dia otomatis aja karena udah ada neural pathway-nya untuk bernapas. Ketika kita terengah-engah, kita akan napas lebih banyak. Ketika kita tenang, kita akan bernapas lebih halus gitu ya. Jadi neural pathway ini sangat penting sebenarnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan kebiasaan? Kebiasaan itu juga direkam di otak, di neural pathway kita, baik itu yang buruk maupun yang baik. Tentunya kita ingin yang baik, kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita munculkan gitu kan. Yang buruk kita hilangkan, kita kurangi gitu ya. Nah, ini mungkin saya share ada beberapa strategi ya. Oke, boleh ke slide berikutnya ya. Ada 4 strategi untuk kita menumbuhkan kebiasaan yang baik. Ada 4 strategi untuk mengurangi kebiasaan yang buruk. Boleh di next slide-nya. Oke. Ini mungkin jalurnya jauh ya. Oke. Neural pathway-nya belum muncul. Oke, 4 ini ya. Jadi yang satu adalah kita buat terlihat untuk yang baik, kita buat tidak terlihat untuk yang tidak baik atau kita mau hilangkan. Yang kedua, dibuat menarik untuk yang baik, yang tidak menarik untuk yang tidak baik. Terus kemudian dibuat mudah versus dibuat tidak mudah. Yang keempat, dibuat memuaskan dan lawannya adalah tidak memuaskan. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita punya kebiasaan tadi berolahraga. Ya, berarti itu kebiasaan baik yang kita ingin munculkan. Gimana supaya dia dibuat terlihat? Ada bisa kasih ide? Oke, misalnya kita pengen tiap pagi kita jogging gitu ya, keluar rumah kita lari. Nah, salah satu caranya mungkin kita bisa buat terlihat adalah sepatu olahraganya kita taruh di samping tempat tidur, atau baju olahraganya ditaruh di sebelah tempat tidur. Jadi begitu bangun, oh harus olahraga, terlihat, ya, simple kayak gitu. Terus dibuat menarik. Gimana supaya menarik? Oh mungkin sambil olahraga sambil dengerin musik, sambil dengerin podcast, atau mungkin cari temen yang sama-sama suka olahraga pagi atau pasangannya, ya, atau ada kelompok mungkin di lingkungan, ya kan, yang sama-sama suka olahraga pagi, atau mungkin kalau yang suka badminton ada klub badminton, ada teman-teman yang suka pedal kayak gitu. Jadi dia menarik, jadi kepengen diulang gitu ya. Kemudian dibikin mudah. Contohnya mudah gimana? Ya kita coba dulu 5 menit gitu. Larinya 5 menit aja.
Pokoknya hari ini lari 5 menit, seminggu ini 5 menit aja. Bisa nggak bisa? Ya kan mudah kan? Gitu. Pokoknya 5 menit udah. Gitu. Nanti pelan-pelan bertambah sampai neural pathway-nya terbentuk. Gitu. Kemudian dibuat memuaskan. Misalnya setelah olahraga kita kasih hadiah, ya kan? Kita makan coklat, makan es krim, ya misalnya. Atau kita buat kalender, kita centang-centang. Itu centang-centang juga bikin kita puas, ya kan? Atau kita pakai app gitu. Nanti app itu biasanya kasih kita reward gitu ya. Rewardnya cuman kayak badge gitu aja mungkin. Wah, oke, sudah strict 10 hari gitu, strict 20 hari kayak gitu. Jadi buat itu memuaskan. Jelas ya? Nah, kalau yang kebiasaan buruk kita balik gitu. Kita buat tidak terlihat. Misalnya, wah saya orangnya tukang ngemil gitu ya. Kebiasaan buruk nih, tukang ngemil. Nah, terus cemilannya tidak sehat lagi gitu ya. Jadi gimana supaya tidak terlihat? Hah? Nggak usah beli, diumpetin. Ya, diumpetin, disuruh mbaknya umpetin. Biar nggak kelihatan, pokoknya umpetinnya dipindah-pindah terus gitu. Udah ketemu, pindahin lagi. Supaya nggak kelihatan. Ya kan, kalau udah nggak kelihatan kan, mungkin nggak keinget juga, nggak ada trigger ya, tadi nggak ada cue-nya gitu ya. Terus dibuat tidak menarik. Contohnya apa? Tidak menarik. Misalnya di cemilannya dikasih tulisan, makan cemilan bikin gendut, ya. Atau kasih gambar perut gendut gitu. Pokoknya dibikin, jadi nggak menarik lagi gitu ya. Banyaklah caranya untuk bikin dia tidak menarik. Jadi dilakukan, akhirnya jadi nggak menarik, jadi nggak dilakukan. Dibikin tidak mudah. Misalnya cemilannya mungkin tinggal beli biasanya di Indomaret dekat gitu ya. Kita janji kalau beli cemilan ini kita harus belinya Indomaret yang di sana tuh, yang jauh. Ya, dibikin tidak mudah. Tapi harus jalan kaki. Nah, jadi lebih nggak mudah lagi, ya kan? Pokoknya kebiasaan buruk itu dipersulit untuk dilakukan. Nah, dibikin tidak memuaskan. Mungkin habis makan cemilan harus bikin jurnal. Bikin jurnal. Hari ini saya makan cemilan 1 kaleng gitu kan. Nah, harus saya menyesal dan pokoknya harus bikin sesuatu yang bikin tidak puas. Ini udah dikerjain tapi jadi tidak puas nih. Gitu. Jadi itu strategi-strategi untuk kita menumbuhkan yang baik dan tidak baik. Ini saya kutip dari buku Atomic Habit. Jadi nanti silakan cari bukunya atau minta ringkasannya sama ChatGPT juga boleh, gitu ya. Jadi ini simple strategi yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan ataupun menghilangkan kebiasaan. Ya. Nah, mungkin saya akan masuk ke topik yang sedikit lebih mendasar ya. Boleh ke next slide juga ya. Nah, kaitannya dengan kebiasaan kita ini kan di dalam hidup kita ini kita selalu menemukan tekanan ya. Hidup kita itu banyak tekanan, macam-macam lah, tekanan fisik, tekanan mental, tekanan ekonomi, keluarga, segala macam. Tidak bisa dihindarkan bahwa hidup kita memang isinya tekanan ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi tekanan tersebut, gitu ya. Jadi jika kita membayangkan akunya ini, jika ditekan, ada 2 kemungkinan, si akunya ini rusak, hancur, pecah, atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita ini ibaratnya adalah sesuatu yang lembek, kayak kue atau kayak puding gitu, ya ditekan hancur, ya kan. Tapi kita bisa tidak hancur kalau kita ini mungkin batu atau kayu, kita keras, kita kuat, padat, solid, gitu ya. Nah, makanya ada orang bilang kalau hidup banyak tekanan tuh dia jadi keras, gitu. Jadi orang yang keras, yang tangguh, kuat, gitu ya. Tapi juga mungkin badannya kaku juga, keras juga, tegang juga gitu ya. Nah, tapi kita juga punya pilihan yang lain.
selain jadi keras. Ya. Ketika kita menghadapi tekanan, kita juga bisa jadi lentur, ya kan, Bapak Ibu? Kita bisa jadi kayak karet atau kayak busa. Begitu ditekan, ya tertekan sih. Tapi begitu tekanannya reda, dia kembali ke dirinya sendiri, kembali ke bentuk semula, gitu ya. Jadi kita punya pilihan itu untuk tidak hancur, tapi juga tidak keras, tidak tegang, gitu ya. Nah, mungkin juga kita bisa meranjak lebih jauh lagi, kita bisa jadi seperti air. Ya. Kalau air ditekan, tekanannya malah masuk, ya kan? Tapi airnya tidak apa-apa. Airnya malah baik-baik saja. Dia ditarik, airnya kembali lagi seperti semula. Ya. Jadi bahkan lebih lentur lagi dengan sifatnya air. Ya. Nah, ada lagi nggak yang bisa lebih keren lagi? Ada ide? Kita bisa jadi seperti udara, seperti jadi ruang. Ya. Tekanannya juga bingung. Ini di mana yang mau ditekan nih? Karena ini udara. Ya. Jadi kita ada di mana-mana. Ada di dalam ruangan itu sendiri. Gitu. Jadi respon kita terhadap tekanan itu bisa berbagai macam. Itu bisa jadi mulai dari puding sampai jadi udara. Gitu ya. Nah, apa kaitannya nih dengan pelajaran kita di agama Buddha? Mungkin bisa ke next slide ya. Nah, tekanan itu kan ya kita tahu ada yang namanya 4 kebenaran mulia ya. Ya mungkin saya nggak perlu bahas detailnya, tapi kita ada tahu ada duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Duka itu adalah penderitaan, tekanan itu sendiri adalah duka, ya kan? Dan memang itu kebenaran mulia. Hidup ini adalah duka, lahir, tua, sakit, mati itu adalah duka. Nah, kita juga diajarkan ada loh, ini loh sebabnya duka. Mungkin saya ulang sedikit ya. Sebabnya duka kan ada tanha dan awija. Ya. Tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan basically ada 2. Nafsu keinginan untuk mencengkram, untuk memegang apa yang kita anggap enak, apa yang kita anggap suka, mau. Terus ada yang kita tolak, kita dorong, kita enyahkan gitu ya, sesuatu yang kita anggap tidak enak. Jadi kita mencengkram yang enak-enak, kita menolak yang nggak enak. Itu tanha. Nah, dasarnya dari tanha adalah awija, karena kita nggak paham. Kita nggak paham bahwa itu sebab duka, ya kita masih mencengkram, kita masih menolak. Ya, mencengkram, menolak. Nah, ya Buddha udah ajarkan bahwa ini ada hidupnya ada duka, ini ada sebabnya. Dan ada kondisi di mana duka itu lenyap. Oke. Duka itu lenyap ketika apa? Ketika kita jadi seperti udara tadi. Seperti ruang. Makanya dibilangnya ini lenyapnya duka adalah duka niroda. Niroda itu kosong. Empty. Ya. Kekosongan, emptiness, nibbana itu adalah di mana kita tuh analogi ya. Analogi seperti ruang. Jadi ya mungkin nggak semudah itu ya, nggak sesimpel itu, tapi mungkin itu pendekatan yang paling mudah untuk kita cerna, bahwa ketika kita menjadi ruang, tekanan itu ya tidak ada jadi tekanan. Tekanan hanya sebuah fenomena. Bisa diikuti sampai sini? Ya. Jadi Buddha udah mengajarkan, kondisi duka itu ada sebabnya, dan bisa ada kondisi juga bisa duka itu lenyap. Orang yang udah mencapai nibbana, seorang arahat, dia tidak merasakan duka. Duka terjadi sama dia. Dia mungkin sakit, dia mungkin tegang, dia mungkin ada masalah, tapi dia bisa berada di kondisi duka itu lenyap, kosong, gitu ya. Karena tidak punya tanha, tidak punya wija. Oke. Nah, bagaimana jalannya menuju lenyapnya duka? Itu juga udah diajarkan, ya kan? Boleh ke next slide. Jalan menuju lenyapnya duka
banyak sebenarnya ajaran Buddha ya, tapi kalau kita rangkum kan 8 jalan utama, ya kan? 8 jalan utama itu, ya mungkin kita nggak usah bahas detail ya, tapi secara singkat, pandangan benar. Pandangan kita benar bahwa segala sesuatu itu anicca, anatta, dukkha. Pandangannya benar. Jadi awijanya terkikis. Terus kemudian pikirannya benar. Kita berpikir yang baik-baik, metta, karuna, mudita. Ya. Kita berucap yang baik-baik, tidak bohong, tidak berkata kasar, dan seterusnya. Kita melakukan perilaku yang benar, menjalankan sila, melakukan mata pencarian yang benar, usaha benar, meditasi benar, perhatian benar, semua sudah diajarkan dan tinggal kita jalankan dan jadikan itu kebiasaan. Ya, balik lagi, Buddha itu cuma ngajarin ini loh yang benar, jadikan ini kebiasaan, sehingga kamu terbiasa hidup yang benar, ya kan? Kalau kita udah punya kebiasaan menjalankan 8 jalan utama, maka kita terbiasa dengan yang benar-benar. Cara berpikir kita benar, pandangan kita benar, kita bisa dipercaya karena ucapan kita benar, hidup kita baik-baik saja karena perilaku kita benar, ekonomi keluarga kita juga bagus karena kita bermata pencarian benar, dan seterusnya. Ya kan? Jadi kita terbiasa dengan yang benar-benar, maka arah nasib kita kemana? Makin baik, makin menuju lenyapnya dukkha. Gitu. Jadi simple strategi sebenarnya. Kita menjalankan kebiasaan yang benar, terbiasa dengan yang benar-benar, maka arah hidup kita akan menuju lenyapnya dukkha. Tapi itu tidak sebentar sih. Itu jangkanya panjang sekali. Tapi it's okay. Ya kan, mungkin berkalpa-kalpa untuk benar-benar lenyap total gitu ya. Niroda sama pati gitu ya. Tapi it's okay. Kita jalanin aja, itu udah akan arahnya udah makin baik, makin enak gitu ya. Makin enak dalam arti dukanya, tekanannya itu makin tidak terlalu berat, tidak terlalu keras buat kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang ingin saya share hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Cukup bisa dipahami kan? Diulang aja dari depan. Ya, jadi saya mau meng-highlight mengenai topik kebiasaan yang dimana selama ini yang kita tahu, kita pelajari, Buddha sendiri adalah sosok yang kita teladani, yang artinya sendiri adalah yang sadar atau yang bangun. Sementara kebiasaan, meskipun itu sifatnya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, sifatnya adalah di bawah sadar. Kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau masukan saya, alangkah lebih tepat mungkin jika tindakan yang dilakukan itu berdasarkan motivasi baik, motivasi kebajikan, berlandaskan kesadaran. Jadi jangan kita merubahnya menjadi sama kebiasaan, meskipun kebiasaan baik itu tentu sifatnya lebih baik dari kebiasaan buruk. Tapi mungkin belum final kalau menurut saya. Itu aja sih tanggapan saya. Terima kasih. Oke, ini dalam nih. Ini pertanyaannya dalam. Jadi, oke, makasih. Kau siapa kok? Kelvin. Ya, thank you kok Kelvin ya. Jadi kita tadi kan
kebiasaan itu seolah-olah dia adalah sesuatu yang pasif, ya. Berada di belakang layar, berada di bawah sadar. Memang kenyataannya seperti itu. Itu cara otak manusia bekerja. Jadi sesuatu yang diulang itu akan masuk ke bawah sadar, dia akan jalan secara otomatis. Dan ketika kita bilang Buddha adalah yang sadar, dia itu seolah-olah tidak otomatis, ya. Dia harusnya segala sesuatu itu ditentukan. Dia berdaulat, ya. Kita kalau kita adalah Buddha, kita berdaulat tentang apapun yang kita lakukan, kita sadar, ya. Nah, ini makanya saya bilang ini dalam. Karena yang satu kayak seolah-olah ada di permukaan, ada di ruang sadar, yang satu di bawah kesadaran atau yang tanpa perlu disadari gitu ya. Nah, cuman mungkin saya ambil konteksnya gini. Yang namanya kita untuk sadar, kita juga perlu membiasakan, ya. Karena kita tuh tidak terbiasa sadar sebenarnya. Kita terbiasanya otomatis, ya. Jadi pikiran kita kita ketika tadi duduk bermeditasi, berapa yang di sini sadar 100%? Nah, tidak terlintas pikiran apapun. Cuma napas, menyadari napas masuk, napas keluar. Ada? Ada nggak yang sadar 100% dari seluruh durasi? Ya. Karena kita memang cara otak kita bekerja itu, kita tuh lompat-lompat, ya. Jadi neural pathway kita tuh lompat-lompat, ya, dari spark di sini, terus lompat-lompat terus. Nah, jadi upaya untuk menjadi sadar setiap saat pun butuh upaya untuk membiasakan. Ya, kita perlu membiasakan diri untuk menjadi sadar. Ya, jadi makanya kita perlu latihan, praktis. Makanya di agama Buddha kita selalu dibilangnya adalah praktek. Karena praktek itu adalah mengulang, membiasakan untuk sadar. Jadi pada akhirnya dia akan bersinergi sih, kita punya cetana, kita punya niat untuk sadar, tapi kita juga butuh dia mengendap di bawah sadar kita bahwa setiap saat itu saya sadar. Ketika saya tidak sadar pun saya sadar. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang suka meditasi akan tahu nih maksud saya. Ketika kita merasa kita nih sadar nih, setiap saat kita sadar. Ketika kita tidak sadar pun masih ada kesadaran yang melihat, saya lagi nggak sadar nih, saya lagi ngelamun, saya lagi mikirin ini, mikirin itu, gitu ya. Memang itu sorotannya mungkin udah redup, tapi kita masih ada kesadaran. Dan itu terjadinya karena kumpulan dari kebiasaan, kumpulan dari terbiasa untuk sadar, gitu. Jadi ketika kita baca parita, kadang kita sadar, kadang enggak. Karena kita udah otomatis kan, udah hafal. Parita-parita awal tadi mungkin kecuali yang Manggala Sutta, hafal kita udah. Ya kan, kita nggak perlu buka buku. Sambil ngelamun pun mulut tetap berbicara, berucap parita tersebut. Ya kan? Tapi effort atau usaha untuk sadar itu tetap harus ada. Gitu. Tapi kita juga butuh membiasakan, ya. Di dalam praktek saya sehari-hari kan adalah Chan. Di Chan itu metodenya dia banyak, fluid. Metodenya fluid. Begitu kita terbiasa dengan satu metode, kita ganti metodenya supaya nggak biasa lagi. Ya, sama juga mungkin di Mantrayana, sadhana atau baca parita, baca sutra. Itu juga sama. Begitu kita udah terbiasa dengan satu sutra, kita pindah ke sutra yang lain. Itu sebenarnya dengan sadar membuat kita tidak otomatis. Gitu. Tapi pada akhirnya nanti kita akan jadi otomatis juga. Ya kan? Nah, yang kita inginkan adalah otomatiknya itu adalah otomatis selalu sadar terus. Ya. Karena begitu kita sadar terus seperti Buddha, maka kita tuh seperti punya ruang. Kita tuh seperti ruang. Apa aja boleh masuk.
yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang mengesalkan, boleh masuk karena kita ruang. Ya. Tapi itu butuh landasan sadar terusnya dari membiasakan, dari yang effort yang aktif dan nantinya jadi pasif. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ini agak-agak dalam soalnya nih bahasannya. Gitu sih. Nah, karena sebagai manusia tidak bisa dipungkiri kita pasti beraktivitas. Kita bangun, tidur, di tengah-tengahnya itu aktivitas semua. Bahkan tidur pun kita beraktivitas. Pikiran kita tetap bekerja. Di waktu tidur, pikiran kita itu menata memori-memori yang udah kita lakukan satu hari ini. Makanya kadang begitu tidur, besok paginya, gua ada ide nih. Kemarin masalah yang kemarin ada ide. Kenapa? Karena pikiran itu sebenarnya terus bekerja, dia menata nih, dia mengatur ingatan-ingatan kita gitu. Nah, jadi kita tuh mau nggak mau harus hidup dalam dua realita tersebut, realita sadar dan realita yang otomatis, yang bawah sadar. Gitu. Nah, yang sadarnya ini yang kita pilih, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita mau munculkan. Buddha sudah mengajarkan 8 jalan utama, udah itu aja yang dibiasain gitu. Kadang-kadang itu kan kita lupa juga ya. Kita bukannya menjalankan itu, kita jalanin yang lain gitu. Itu aja sih. Jadi biar menyambung tadi ya mungkin kalau udah levelnya Buddha, udah nggak ada perbedaan antara yang aktif dan yang pasif. Karena udah sama, pasif aktifnya udah sinkron gitu. Tapi kita yang umat awam, kita perlu secara sadar memilih yang aktif supaya dia mengendap ke yang pasif gitu. Ya. Ada waktu. Mohon maaf, saya mau tanya, saya Sofian Pak. Untuk dari kata tadi biasa, terbiasa jadi kebiasaan. Lalu dalam orang untuk melakukan sesuatu itu kan ada semacam kurungan gitu. Kurungan itu dalam arti komitmen yang memang harus dipegang untuk melakukan suatu kebiasaan itu sendiri. Tapi kan memang ada efeknya adalah kejenuhan ataupun memang memikirkan hal-hal yang lain, kayaknya kok nggak bisa ya atau bagaimana ya. Nah, saya mau nanya apakah bagaimana sih pikiran ini kalau bisa dengan bisa menyiasati supaya tidak terkunci dari terbiasa menjadi kebiasaan itu. Artinya gimana ya? Kebiasaan yang membuat bisa bebas gitu. Artinya kita punya kuasa untuk diri kita sendiri, jangan terkungkung oleh aturan itu sendiri, atau bagaimana, atau harus mengikuti aturan atau fleksibel atau bagaimana? Oke, ini kalau pandangan saya ya, mungkin saya bisa salah ya, tapi menurut saya tidak ada salahnya untuk terbiasa, tidak ada salahnya untuk punya satu kebiasaan ya. Dan memang itu cara kerja otak kita memang begitu, kita mencari pola-pola kebiasaan. Cuman dengan kesadaran, dengan praktek, kita jadi bisa memilih mana yang mau kita biasakan, ya kan? Sebenarnya Buddha pun seperti itu, dia mengajarkan murid-muridnya sangga untuk membiasakan satu set pilihan, ya, sila, winaya, itu kan suatu kebiasaan sebenarnya, ya kan? Keterikatan, kemelekatan. Nah, bagaimana kebiasaan ini kemudian nggak melekat gitu kan? Wah, itu lebih dalam lagi. Kita mungkin di tahapan yang udah deh kita pilih dulu kebiasaan-kebiasaan yang baik apa, ya kan? Nanti nggak melekat itu udah bener-bener stage terakhir tuh, stage belakangan, ya kan? Dengan kita membiasakan hal-hal yang baik, tapi kita ikuti ajaran Dhamma gitu ya, maka
lambat laun kita juga merasa ini yang enak-enak, yang baik-baik pun sebenarnya kosong. Ujung-ujungnya ini kosong, tidak perlu dilekati, ya kan? Tadinya mungkin kita melekat sama sila kita, sama latihan kita, tapi ketika masuk ke level yang lebih dalam, ujung-ujungnya ini kosong juga, ya kan? Nah itu udah pencapaian yang ya mudah-mudahan kita bisa capai di kehidupan ini ya. Tapi menurut saya nggak sampai situ pun udah oke kok, gitu ya. Kalau Bapak atau teman-teman bisa lebih dalam sampai merealisasi kekosongan, why not? Oke, gitu ya. Dan ketika kita berlatih misalnya, sometimes ada masanya kita itu memang mengalami kekosongan, mengalami bukan kosong terus blank gitu ya, bukan ya. Kita mempersepsi kekosongan, mempersepsi space ya. Di latihan Chan tuh ada yang namanya just sitting. Just sitting, we just basically observe everything gitu ya ketika kita duduk. Nah, di situ memang rasanya plong, rasanya free. Kita freedom gitu ya, punya rasa freedom. Dan memang harusnya seperti itu. Mau itu kebiasaan baik, kebiasaan buruk, ujung-ujungnya kita nggak melekat, ya kan? Tapi ketika kita keluar dari meditasi, kita jadi manusia biasa lagi, ya kan? Kita harus tetap memilih mau melakukan apa. Jadi kita harus tetap memilih. Ya udah, kalau kita harus memilih, kita pilih yang baik dong. Kita pilih yang benar dong, ya kan? Sehingga kita hidupnya beranjak ke arah yang lebih baik, arah nasib kita ke arah yang lebih baik. Dan apakah kita bisa membawa hasil dari meditasi kita ke dalam kehidupan kita? Ya bisa. Ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita jadi lebih punya kelegaan itu, kepelongan itu, yang kita dapat dari kita bermeditasi, gitu. Tapi untuk mencapai itu, saya yakin harus bermeditasi, Bapak Ibu. Kita ya Buddha aja posturnya meditasi kan. Jadi kalau umat Buddha nggak meditasi, ya oke lah gitu ya. Tapi kalau mau yang lebih dalam, lebih halus tadi, mau nggak mau harus meditasi gitu. Dan kita bawa hasil dari latihan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Ini agak muter-muter tapi kira-kira begitu sih. Jadi topik saya hari ini memang ya tadi saya bilang ini ringan, tapi juga bisa dalam. Tapi jangan terlalu dalam juga, nanti kita jadi bingung sendiri. Ya udah, bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini kita pilih yang baik, dan pilihannya udah dikasih tahu sama Buddha, 8 jalan utama, jalanin, jadi terbiasa. Yakinlah, percayakan sama Buddha kan, yakinlah bahwa ini kita akan menuju ke arah nasib yang lebih baik, gitu, ya kan? Karena kita semua ada di sini, kita percaya sama Buddha, kita punya keyakinan sama Buddha, ya kan? Jadi ya udah, kita biasakan aja yang 8 jalan utama ini jadi bagian dari kehidupan kita. Syukur-syukur ada yang tembus gitu ya, ada yang menembus kekosongan, nibbana, ces gitu ya. Udah, ajarin kita yang lain di sini gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Boleh? Boleh izin bertanya sekali lagi. Kok kebiasaan kita menciptakan berkah tiada akhir itu tujuannya untuk apa ya? Terus yang kedua, semisal kita, bagaimana cara kita menyikapi berkah yang termotivasi dari niat yang kurang baik dari orang lain. Terus yang ketiga, menurut Koko, hipnotis itu wajib atau tidak kita ikuti ya? Apa yang terakhir? Hipnotis. Iya, kenapa? Itu wajib atau tidak kita ikuti? Ngikutin. Hipnoterapi, ya.
Ya, jadi yang pertama itu saya tanya, kita kebiasaan menciptakan berkah yang tiada akhir itu tujuannya tuh sebenarnya untuk apa? Terus yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi berkah yang termotivasi dari motivasi yang niat yang kurang baik dari orang lain. Terus yang ketiga, hipnoterapi itu kita sebenarnya wajib kita ikuti apa enggak sih kok? Ya, terima kasih Koko. Visualisasi berkah ya. Saya mungkin kurang tahu nih konteksnya apa ya dari pertanyaan ini ya. Coba saya jawab semampu saya ya. Ya, kebiasaan untuk berkah yang tiada akhir tadi ya. Ya, oke. Tadi sih saya nggak bahas itu spesifik ya. Secara spesifik saya tidak menyebutkan itu ya. Tapi oke, kalau kita punya satu kebiasaan yang baik, tentunya itu kan menjadi satu berkah ya buat kita ya. Karena kebiasaan baik akan membuat kita terbiasa dengan hal-hal yang baik juga, yang kemudian membuat menjadi seolah-olah seperti berkah buat kita gitu ya. Jadi menurut saya sih sah-sah aja, nggak apa-apa sih. Kita lakukan gitu. Jadi nggak tahu kebiasaan yang dimaksud seperti apa, tapi kalau itu memberikan satu apa ya, kehidupan kita jadi lebih baik, jadi kita lebih punya banyak hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, ya kan, kita bisa spend waktu kita lebih bagus, kenapa enggak gitu. Dan apakah itu hubungannya dengan hipnoterapi atau enggak, saya juga enggak tahu ya kondisinya seperti apa. Menurut saya sih enggak semua orang butuh hipnoterapi gitu. Hipnoterapi mungkin cocok untuk orang yang sedang dalam kondisi tertentu, tapi secara umum kita semua bisa sekedar menjalankan ajaran Buddha, ya, melatih meditasi sesuai ajaran Buddha, sesuai tradisi masing-masing. Itu sebenarnya udah sama seperti hipnoterapi. Dan itu kita di dalam latihan Buddhis kan kita yang berdaulat, kita yang melakukan sendiri, bukan dibantu oleh orang lain. Oke, kita mungkin dibantu oleh yang memandu ya, memandu meditasi, atau kita dengerin rekaman. Tapi pada akhirnya meditasi itu harus kita yang jalanin sendiri, kita yang sadar sendiri, kita menerapkan metode sendiri, ya kan? Dan itu menurut saya sih akan lebih baik ya daripada kita tergantung sama hipnoterapi dari orang lain atau dari rekaman gitu ya. Ujung-ujungnya kan kita keluar dari sesi meditasi, kita juga bisa bermeditasi. Selagi ngobrol begini kita bisa bermeditasi, kita bisa tetap sadar. Dan meditasi kan sebenarnya sadar kan. Ketika saya ngomong begini saya tetap bisa sadar. Gitu. Jadi kalau perlu hipnoterapi dan memang butuh, silakan. Menurut saya itu juga ada faedahnya ya, ada apa dasar sainsnya, ilmu pengetahuannya jelas di situ. Tapi kalau bisa ya nggak usah tergantung sama itu. Once kita udah bisa menjalankan kehidupan kita sendiri, menjalankan praktek kita sendiri, ya kita jalankan gitu. Dan itu akan lebih baik untuk jangka panjang gitu kan. Percayalah bahwa yang kita jalankan di sini ini manfaatnya jangka panjang sampai kita tua, sakit, meninggal, itulah yang jadi bekal kita gitu. Kan kita nggak bisa menggantungkan diri ke orang lain, ya kan? Ujung-ujungnya harus diri kita sendiri yang berdaulat, itu yang diajarin oleh Buddha. Kita berdaulat terhadap diri kita sendiri gitu. Ya mudah-mudahan itu menjawab ya. Nah, orang lain kurang baik niatnya. Ya, bagaimana ya menyikapi
Ya, menyikapi niat orang baik niat orang lain yang tidak baik terhadap kita. Itu sama seperti tadi analogi tekanan, ya. Itu adalah tekanan. Tekanan itu bisa datang dari orang lain, dari lingkungan, dari kondisi negara, ekonomi, segala macam. Tekanan itu bisa datang dari mana aja. Sikap kita seperti apa? Itu pilihan kita. Mau kita jadi puding, tempe gitu ya, atau mau jadi kayu, mau jadi air, udara gitu ya. Jadi balik lagi, praktek kita ujung-ujungnya kita tuh mau memilih respon yang terbaik. Dan kalau saat ini kita cuma bisa jadi kayu, ya mungkin kita lenturin dikit, bisa jadi karet, ya kan? Oke lah, jangan terlalu kayu banget. Kayu juga ditekan terus juga pecah juga gitu ya. Nah, kita mungkin jadi karet dulu deh. Gitu. So, kalau kita udah jadi karet, kita mungkin bisa jadi air. Gitu. Jadi respon kita itu kita yang tentukan. Orang lain dia tidak bisa kita atur-atur kan, dia punya niat apa, ya kan? Nah, kalau bisa kita menghindar dulu ya menghindar dulu. Kalau bisa kita hadapin, gitu sih. Oke, thank you. Cukup kali ya. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Jemilim atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode KRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha.
kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Novelin dari tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Novelin dari tim kesenian. Pada pagi hari ini akan menyanyikan sebuah lagu. Masih tema Waisak karena kita masih di bulan Waisak ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Judulnya adalah Suatu Renungan di Malam Waisak. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tahu boleh nyanyi bersama-sama. Suara alam senandungkan hidup syahdu, mengiringi lembutnya cahaya rembulan, menyibak tabir kisah malam suci Waisak. Ada rasa di hati, Waisak suci tak lagi bermakna, terselubung kabut keegoan pribadi, bertopeng keagungan dan ketulusan batinnya Prabu. Saat langkah kita tak lagi searah, terlalu banyak keinginan tak terbatas. Seandainya saja kita mau mengerti, lupakan perbedaan di antara kita. Mengapa di antara kita ada prasangka dan rasa tak percaya? Seharusnya kita menjadi satu, memberi yang terbaik untuk Waisak kita. Abis ini kita mulai ke lilin kecil, lalu lanjut lagi ke saat langkah. Lilin kecil bersinar lembut di pekat malam tak berbintang. Harusnya kita bercermin pada dirinya, memberi tanpa mengharap satu apapun untuk dirinya. Saat langkah kita tak lagi searah, terlalu banyak keinginan tak terbatas.
Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Saudari Novlin dari tim kesenian. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Puja Bakti Malam Uposatha pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 dari pukul 19 sampai 20.30 dengan mendaraskan sutra Yao Seching yang akan dihadiri oleh Yang Mulia Badria Satyani Stawira di Bakti Sala Utama. Kedua, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan sehari Nianfo pelafalan nama Buddha pada tanggal 31 Mei 2025 mulai pukul 8 pagi sampai 8 malam. Untuk pendaftaran bisa menghubungi ke front desk Wihara Ekayana Serpong. Ketiga, dibuka kelas yoga untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat sesi pagi dan malam. Untuk pendaftaran bisa menghubungi contact person yang tertera di poster. Yang terakhir, dibuka kesempatan untuk berdana pelita LED rupang Buddha di sisi kiri dan kanan ruangan Bakti Sala. Untuk informasi bisa menghubungi front desk Wihara Ekayana Serpong. Demikian pengumuman hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Herlina, Mendiang Kutetluk, Mendiang Choing Pohwa, Mendiang Yo Wanshu, Mendiang Oi Kuilip. Pembacaan pelimbahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceamhehi Sambata Punya Sampada Sabe Dewa Numodantu Sabah Sampati Siddhya Heta Wata Ceamhehi Sambata Punya Sampada Sabe Buta Numodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ceamhehi Sambata Punya Sampada Sabe Satta Numodantu Sabah Sampati Siddhya Akasata Cebu Mata Dewa Naga Maidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Loka Santi Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyam Tamanumoditwa Cira Rakantu Indonesia Idamo natinam hotu sukita hontu nyatayo Idamo natinam hotu sukita hontu nyatayo Idamo natinam hotu sukita hontu nyatayo Dewa wasatu kalena
sasa sampati hotu ca pito bawaludoko raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga maidika punyam ta'anu moditwa cirang rakantu mendiang herlina mendiang kutetlu mendiang chong pohwa mendiang yuan siu mendiang oi kuilip akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu sasanam akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu desanam akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa buddham bhagawanta abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhamma. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanghaya.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.